Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Channel Mr. Chibi membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas manga Senseiya The Next Dimension chapter 70 sampai 71. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di kuil Aries, ular putih berkata kepada Shion. Pria tersebut bernama Odysseus. Ia adalah Saint emas ke-13 yang dikatakan dari era mitologi. Orang-orang mengatakan bahwa Odysseus adalah reinkarnasi dari Asklepios. Menurut legenda Yunani, Asklepios seorang tabib handal pada masanya. Karena dia begitu hebat dalam bidangnya, Asklepios selalu didewakan sebagai dewa ilmu pengobatan. Saint emas ke-13 dikatakan yang terkuat dari 88 Saint. Akan tetapi, ia tidak pernah bertarung. Ia memiliki kemampuan penyembuhan yang mana bisa menghidupkan kembali orang mati. Tidak ada seorang pun di Sanctuary yang belum diselamatkan oleh Odysseus. Shion, bahkan dirimu pasti telah diselamatkan sekali atau dua kali olehnya, ucap ular putih. Shion menjawab, setiap Saint tentu berhutang banyak pada Odysseus, dan kamu mengatakan bahwa Ophiuchus Saint akan dibangkitkan, tanya Shion kepada ular putih. Athena adalah dewi yang mutlak di Sanctuary, itu tak terbantahkan. Selama dia ada, Odysseus tidak akan diizinkan melakukan apa yang dia inginkan. Jadi apakah karena itu kamu meminta bantuan untuk memenggal kepala Athena, ucap Shion. Ular putih menjawab, jika kalian tidak melakukannya dengan baik, dia akan terkubur sendiri. Bagaimanapun caranya, Athena akan segera mati. Di depan kuil Paus Agung, Shijima dan Athena akhirnya berhasil keluar, namun mereka mendapati tangga untuk turun telah dipenuhi dengan mawar iblis milik kardinal yang sangat beracun. Athena lalu mengeluarkan kosmonya dan mulai melangkah melewati mawar iblis. Setiap mawar yang dilewati berubah berwarna putih. Kekuatan Athena menetralkan racun-racun dari mawar tersebut. Shijima yang sempat khawatir kini merasa tenang karena Athena bisa melewati mawar tersebut dengan kekuatannya. Athena lalu memanggil Shijima agar ia mengikutinya dari belakang. Namun belum sempat Shijima melangkah, kaki Athena digigit oleh ular. Shijima lalu menghampiri Athena yang terluka. Ular tersebut lalu berbicara bahwa ia sudah menggigit racun kepada Athena, dan Athena akan segera mati. Tidak ada satupun orang yang bisa menyembuhkan dari racun Samael, kecuali Odysseus. Ia akan segera datang kemari, ucap ular tersebut. Shijima lalu bergumam, apakah ini kebenaran yang diucapkan Suikyo? Ular kembali berbicara sebagai pertanda bahwa kuil Ophiuchus akan segera muncul di antara 12 kuil. Odysseus akan menghidupkan kembali. Orang yang bisa menyelamatkan nyawa Athena akan hidup kembali di kuil Ophiuchus. Jika kamu ingin menyelamatkan nyawa Athena, pergi ke Odysseus, karena hanya dia yang bisa memberikan keselamatan. Itu pun jika Athena bisa bertahan lama menahan racun tersebut. Ular-ular kemudian bermunculan dan menyerang Shijima. Jika apa yang diucapkan ular tersebut benar, maka Shijima harus segera bergegas. Akan tetapi racun mawar iblis dan serangan ular membuat Shijima kerepotan, karena ia harus bertarung sambil melindungi Athena. Hei Shijima, kardinal memanggil dari belakang. Ia mengatakan bahwa akan membawa Athena menuju kuil Ophiuchus. Namun Shijima tidak langsung percaya dengan apa yang kardinal perbuat sebelumnya kepada Athena dan Shijima. Kardinal sudah terbuka matanya, dan kini ia percaya bahwa anak yang sedang bersama Shijima adalah Athena. Untuk membuktikan penyesalannya, kardinal lalu membuka jalan dan menghapus jurus mawar iblis yang menghalangi jalan. Namun setelah menuruni tangga ini, ia harus bertemu dahulu dengan Saint emas Aquarius terlebih dahulu, dan meyakinkan bahwa Athena adalah benar-benar seorang dewa. Kardinal menyuruh Shijima bergegas karena ia akan menggantikannya untuk menghadapi para ular. Shijima kembali bertanya, apakah kardinal benar-benar seorang Saint? Ia menjawab, tidak ada gunanya memberitahu itu sekarang. Para ular semakin mengamuk menggigit kardinal sehingga seluruh tubuhnya terkena racun, agar bisa membiarkan Shijima pergi menuju kuil selanjutnya. Hyuga terlempar di depan kuil Aquarius tempat Mystoria berjaga. Seperti para Saint emas lainnya, ketika orang tidak dikenal datang untuk melewati kuil di Sanctuary, Saint emas penjaga menyuruh mereka untuk berbalik dan pergi. Hyuga tentunya menolak karena ia harus bertemu dengan Athena. Mystoria menjawab bahwa apakah Hyuga akan bertemu dengan bayi yang berada di kuil Athena. Hyuga tentunya kaget mendengar jawaban tersebut dan meminta penjelasan. Sebelum menjelaskan, Mystoria memotong jawaban Hyuga. Dari manakah Hyuga berasal? Hyuga memperkenalkan diri, ia bernama Hyuga sebagai Saint perunggu Cygnus yang datang dari masa depan untuk melindungi Athena. Mystoria percaya dengan klot perunggu yang Hyuga kenakan sebagai tanda seorang Saint. Namun ia belum pernah melihat sama sekali Hyuga di Sanctuary. Mystoria menganggap Hyuga bisa saja seorang musuh.
Mystoria pun tidak mempercayai bahwa Hyuga datang dari masa depan. Ia kembali menyuruh Hyuga untuk pergi, namun Hyuga kembali menolak. Mystoria lalu melancarkan serangan es kepada kaki Hyuga sehingga menjadi beku. Hyuga kaget dan baru menyadari bahwa ia berhadapan dengan Saint Mas leluhurnya yang sama pengguna es. Kaget dengan apa yang Hyuga lihat, akan tetapi tanpa pikir panjang, Mystoria membekukan seluruh tubuh Hyuga. Padahal jika Hyuga tidak keras kepala dan pergi baik-baik, ia tidak akan mati membeku, ucap Mystoria. Di Sanctuary saat ini Mystoria merasakan ada atmosfer yang tidak nyaman yang ia kira datang dari pasukan Hades. Mystoria pun merasa aneh dengan Hyuga dari mana ia berasal. Ia masih belum mengerti dengan semua yang terjadi. Di tempat Shijima, racun dari bunga iblis milik kardinal semakin menjalar ke tubuhnya. Shijima merasakan dampak yang sangat luar biasa. Sambil menahan sakit, Athena menyuruh Shijima meninggalkannya agar ia segera bisa mencari pertolongan dan mengobati lukanya. Shijima menolak, ia akan melindungi Athena apapun yang terjadi. Jadi ia berharap agar Athena bersabar dan tidak berbicara yang aneh-aneh. Di kuil Leo, ular-ular mulai bermunculan dan dihancurkan oleh Goldie. Kaisar menyuruh Ikki agar segera bergegas pergi untuk melindungi Athena. Karena ke-10 Saint Mas yang lain belum tentu percaya, mereka menganggap Athena palsu dan bisa saja menyerangnya. Ini masalah yang sangat rumit dan yang bisa melindunginya adalah kamu yang datang dari masa depan. Pikirkan itu baik-baik, ucap Kaisar. Ikki pun lalu segera bergegas pergi. Deto kembali bertanya kepada Kaisar, apakah ia benar-benar percaya bahwa Athena datang dari masa depan? Kaisar menjawab bahwa ia hanya percaya apa yang ia lihat dengan kedua matanya secara langsung. Lalu kenapa ia menyerang Ikki di bagian vitalnya? Tanya Deto. Karena ia percaya bahwa Ikki adalah Saint Mas Leo di masa depan, jawab Kaisar. Di tempat Shijima, Athena semakin kesakitan. Shijima berusaha bergegas segera mungkin untuk sampai di kuil Aquarius, hingga akhirnya ia sampai dan bergegas mencari Mystoria. Mystoria mendekati Shijima dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun tidak ada waktu untuk menjelaskannya, ucap Shijima. Ia lalu memberitahu bahwa anak kecil yang Shijima bawa adalah Athena. Ia sedang terluka karena racun Samael. Shijima meminta agar Mystoria membawa Athena sebelum racun tersebut membunuhnya. Mystoria sedikit kaget dengan apa yang Shijima ucapkan. Ia mencoba untuk memahaminya. Athena melirik ke suatu tempat dan ia pun kaget. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.